kita kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita dapat bertemu bersama dalam rangka diskriminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Cilengsi. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan memberikan atau membagikan ilmu dari hasil pembelajaran di kegiatan calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Barangkali Bapak Ibu kita santai aja ya, saling berkomunikasi, saling bertanya jawab supaya situasi semakin berkembang ilmu pengetahuan kita. Barangkali sebelum kita menginjak ke filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pernah ini Bapak Ibu atau dalam benak Bapak Ibu pikirkan atau makna dari budaya positif itu apa? Sebelum kita menginjak ke filosofi Ki Hajar Dewantara, barangkali ada yang tahu ya? Mungkin yang dimaksud dengan budaya positif adalah selalu disiplin pada aturan yang telah digarisbawahi. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan ya, Ibu Irma. Mungkin bagi saya itu salah diantaranya adalah berpikir positif dan berpikir positif. Oke. Ada satu lagi, Bapak Ibu silakan. Bu Is. Terima kasih. Yang saya pahami budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dalam sikap yang baik dalam lingkungan sekolah sehari-harinya. Terima kasih Bu Is. Yang Bapak Ibu tadi sebutkan atau sampaikan memang betul. Jadi memang budaya positif itu suatu kebiasaan biasa yang kita lakukan, yang sifatnya tentunya positif Bapak Ibu ya. Selanjutnya menuju pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah ini Bapak Ibu ya, guru itu ibarat petani. Ki Hajar Dewantara berfilosofi bahwa guru itu ibarat petani. Di sini sekolah pada dasarnya adalah tempat bersungainya benih-benih kebudayaan, pembentukan karakter positif. Petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawatnya, maka pembentukan karakter positif bisa dilakukan jikalau sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu adalah lahan. Ibarat suatu petani, bahwa sekolah itu adalah lahan di mana murid adalah benih dan kita guru sebagai petani yang merawatnya. Jadi bagaimana caranya supaya benih yang kita tanam itu menjadi berkembang dengan baik? Berarti kita harus merawat dan menuntun mereka. Kalau petani kan biasanya kalau padinya supaya panennya hasilnya bagus, dikasih pupuk, dirawat, dipelihara, hamanya diberantas. Begitu juga murid yang ada di sekolah kita. Jadi mereka adalah benih yang harus kita rawat, yang harus kita tuntun supaya mereka bisa berkembang. Nah itu tugas kita sebagai petani atau guru yang ibaratkan sebagai petani. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah, tentunya kita harus memahami dahulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dalam artian 5 posisi kontrol, restitusi dengan segitiga restitusi. Itu materi atau yang harus kita pahami sebelum kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma
Jadi kita dalam melaksanakan atau menerapkan budaya positif di sekolah harus ada perubahan paradigma dulu dari kita sebagai guru atau perangkat atau warga sekolah di lingkungan sekolah. Saya akan mengilustrasikan atau membagikan suatu kertas kepada Bapak Ibu. Diibaratkan Bapak Ibu ini mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Silakan, benda apa kira-kira yang dianggap sama saya itu berharga? Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira benda apa, barang apa, sesuatu yang dianggap Bapak Ibu sangat berharga? Bisa dikasih contoh? Dalam hidup saya atau sesuatu barang yang sangat saya hargai atau sangat sekali berharga, di mana seorang tidak boleh ada yang mengambil, merampas, mencuri dan lain sebagainya. Kira-kira apa itu? Barang. Ya, boleh. Kalau kebenaran itu karena konteksnya kita Ya. seorang guru, Ya. berarti yang paling berharga itu adalah Buku, atas buku. Yang lainnya apa? Silakan perempuan apa? SK, bisa, boleh nggak apa-apa. Apa lagi? Duit, uang ya, uang. Ada lagi. Anak. Benda. Ya boleh apa aja yang di benak itu. Menurut saya itu sangat berharga dan orang lain tidak boleh mengambilnya. Barangkali Bapak Ibu tidak bisa terungkap secara bebas, saya akan membagikan kertas ini. Silakan diisi sama Bapak Ibu. Benda, barang apa yang dianggap sangat berharga bagi saya, oke? Keluarga juga masuk benda tadi. Kalau benda apa sesuatu ini umum ya. Benda, barang apa aja yang dianggap? barang. Ya. Yang kalau datang ya ke tulis lah. Barang ini boleh. Berapa jumlahnya? Satu saja. Itu ada. Udah itu banyak lagi. Duit. Iya. Nanti Bu kalau ada tulis nilainya berapa? Silakan sama Bapak Ibu ditulis apa aja yang dianggap sangat berharga bagi saya. Sudah Bapak Ibu? Ya. Nah, saya akan memberi sampel 2 orang berpasangan di depan. Pak Hoer sama Pak Barnas. Siapa? Bu Irma. Perempuan satu. Perempuan 1. Pak Wai. Bu Irma. Bu Irma sepoher aja. Ya, Bu Irma sama Pak Hoer di depan. Di sebelah sini. Berapa lama Bu? Sini di depan. Ibu. Di WhatsApp. Pegang kertas itu dengan tangan yang sangat erat sekali. Ada ke kamera. Datang pada saya. Nggak apa-apa sebelah sana. Posisinya biar kena kamera paus sebelah sana, belum sebelah sini. Ngadap utara selatan. Sip. Pegang kertas itu serat-eratnya begini. Nah, Berhadapan. Saya perintahkan Pak Hoer punya sesuatu yang sangat berharga. Ya. Bu Irma akan mengambilnya, silakan. Mau secara kasar semampu Bu Irma bagaimana? Bagaimana saya Bu Irma mengambil kertasnya dengan Ambil. mau dirayu bagaimana? Silakan. Dirayu aja. Bisa. Dirayu aja. Nanti ya. Apa halnya lah atau boleh? Dirayu aja. Ayo, Bu Irma dulu sama Pak Hoer, nanti gantian sampai bisa. Dirayu dengan lagu. Ya, terus Sampai yang kepala. Direbut aja Bu. berapa mau direbut itu? Kolokotan Bu, kolokotan. Udah dibikin dulu lagi bawah. Nah, gitu mana? Nah, gitu terus dibuka. Stop. Berarti ceritanya Bu Irma udah bisa mengambil barang yang tadi. Nah, sekarang Bu Irma yang pegang, Bu Irma dipegang. Nah, gitu. Lompat bena.
ada di dalam diri kita, berarti disimbolkan kendali kontrol itu ada di siapa? Di orang lain atau di kita? Di pemiliknya. Di pemiliknya, berarti kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Berarti yang mempunyai kontrol itu adalah diri kita. Apapun itu. Seperti tadi, memegang sesuatu itu yang sangat berharga, walaupun dengan cara bagaimana orang akan mengambil, tetap kita mempertahankan untuk tidak diambil, gitu kan? Tapi kenyataannya barang itu yang sangat berharga itu bisa nggak terjadi, bisa diambil. Walaupun kita menyelamatkan, mempertahankan benda itu, walaupun kita memberikan benda itu, kontrol ada siapa? Ada di diri kita, tetap ada di diri kita. Nah, ini adalah ilusi daripada perubahan paradigma yang telah kita lakukan di sekolah. Jadi ini perubahan paradigma teori kontrol. Zaman dongeng, zaman dulu biasanya kan guru itu kontrol murid. Nah, sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Di mana ilusinya guru mengontrol murid. Nomor 2, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusi. Jangan simpulin kayak dia. Saya bingung ini lain lagi jalannya seperti itu. Jadi bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu tidak bermanfaat dan tidak efektif terhadap murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Coba saya tanya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat bisa nggak? Oke nggak? Buatan positif. Iya. Iya, Bu. Iya. Ini oke, bisa ya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita, mana? Salah. Nah, itu tidak baik, tidak bermanfaat dan tidak efektif. Itu Pak Ibu ya. Nah, di sini siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita ditulis sesuai ya. Nah, itu tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi yang dicontohkan seperti tadi, sesuatu barang itu bisa diambil, bisa tidak bisa diambil, tetap ada kontrol. Betul nggak? Dia pasti punya alasan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gak bisa orang lain bisa mengontrol kita, tetap ada di dalam diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau seseorang bujuk gagal dipaksa kan gitu, ditekan. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita kalau mahasiswa itu tidak memaksa. Aku pakai sepatu warna merah. Tidak dilihat dulu apa alasan dia memakai sepatu warna merah. Langsung aja diponis A, B, dan C. Di sini kolaborasi itu penting dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru kepada siswa supaya dia itu sadar dan bersalahnya. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang atau menang. Menang. Jadi tidak ada yang menang kalah. Jadi sama-sama menang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Saya tanya sama Bapak Ibu. Gambaran Bapak Ibu tentang disiplin itu apa biasanya?
datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ya, ada lagi. Melaksanakan apa yang telah disepakati bersama untuk melakukan untuk menuju satu tujuan yang kita harapkan. Melaksanakan sesuatu yang telah disepakati untuk mencapai tujuan. Berarti kalau kita tarik benang merahnya, biasanya disiplin berkaitan dengan aturan, disiplin berkaitan dengan ketaatan. Contoh Bapak Ibu ya, yang kita paham sejauh ini bahwa disiplin adalah biasanya aturan dan ketaatan. Di sini bahwa disiplin itu maknanya belajar. Jadi yang pernah kita pahami, yang pernah kita terima informasi bahwa makna disiplin itu adalah suatu aturan atau ketaatan. Nah ini yang sebenarnya bahwa disiplin itu adalah belajar, di mana kesalahan atau penyimpangan yang murid lakukan itu adalah pembelajaran yang perlu kita arahkan menjadikan suatu pembelajaran. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam dunia kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu Bapak Ibu ya, yang dimaknai dengan kata disiplin. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang seseorang. Jadi, Bapak Ibu, untuk di kita di Indonesia, nilai-nilai universal itu, nilai kebajikan itu diterapkan di sekolah itu mengatur pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah dilakukan dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya yang berisikan tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut kepada teori motivasi perilaku manusia. Anak biasanya akan mentaati atau disiplin ada motivasi. Yang bersatu untuk menghindari ketidaknyamanan kehukuman. Ini motivasi itu sifatnya eksternal, jadi bukan dari diri siswa sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mau dia melakukan ketaatan, melaksanakan ketaatan karena mendapatkan imbalan. Misalkan begini, anak-anak besok ya, kalau kalian upacara tepat waktu akan ibu atau bapak kasih hadiah. Anak taat, patuh, melaksanakan setiap upacara bendera, dia paling datang dan selalu ikut upacara. Nah ini merupakan motivasi eksternal. Ini sebenarnya tidak baik karena tidak akan membentuk karakter dari internalnya yang akan muncul sebagai nilai kebajikan tadi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal berarti ini dia lakukan sesuai apa yang muncul dari dalam dirinya sendiri, sesuai nilai keyakinannya, nilai kebajikannya yang ada dalam diri dia. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang disiplin itu berarti kaitannya dengan kemerdekaan, di mana anak kalau melakukan suatu ketaatan itu adalah yang sebenarnya ada kemerdekaan dirinya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu kalau di dalam jiwa anak udah seperti itu,
Budaya positif, disiplin udah otomatis. Karena yang namanya merdeka itu cakap buat memerintah diri sendiri. Dia menentukan dengan ada nilai-nilai di dalam dirinya. Ya, baik Bu, tadi yang disampaikan oleh Ibu ada beberapa faktor, salah satunya ketika itu ada karakter itu dibentuk dari eksternal atau motivasi dari luar gitu. Tadi bisa contohnya upacara mau kalian kasih remote gitu ya, dari gurunya. Terus hal lain juga, dan itu tadi disampaikan tidak baik ya. Dimana seharusnya anak itu melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran dan keinginannya sendiri gitu. Bukan ada faktor eksternal. Nah, dengan kita melihat usia anak yang anak SMP ya terutama, di mana mereka masih usianya segitu gitu ya. Jadi yang menurut mereka baik itu itulah gitu ya. Yang mereka pakaiannya tidak rapi gitu ya, tidak disiplin, masuk telat gitu. Dan itu menurut pemikiran mereka gitu. Yang terbaik akan nongkrong di mana saja itu menurut mereka gitu. Kalau dulu kan istilahnya begini, saya sering mendengar bahwa dengan kita memaksa, terpaksa, terbiasa untuk proses mereka sadar sendiri itu bagaimana? Terima kasih Pak Hoyer. Kalau saya tidak saya tangkap, jadi bagaimana untuk menciptakan kesadaran anak dalam melaksanakan disiplin dengan cara remote tadi itu dianggap tidak baik. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, boleh? Ya, terima kasih untuk sekedar sharing. Kalau kita kembalikan ke awal bahwa kita itu sebagai guru adalah petani, ya, dapat kita bayangkan analoginya, logikanya tinggal gini saja. Kalau petani itu tidak baik memelihara pertaniannya, maka otomatis dengan kepastian bahwa hasil pertanian itu tidak baik, gitu. Nah, yang namanya tadi sistem paksa menurut Pak Haryadi, ya, tetap apapun alasannya adalah tidak baik. Karena yang paling baik itu tetap keluar dari dirinya sendiri sesuai dengan bimbingan dari petani tadi, dari guru tadi. Ya, terima kasih Pak Okasek, Pak Hoyer. Teman yang lain yang mau menambah ada? Silakan, tulis menambah. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, memang tadi seperti dikatakan Pak Dharma bahwa pribadi kita itu dibentuk oleh faktor internal maupun eksternal. Jadi barang tentu itu akan pengaruh dari eksternal pun dibutuhkan. Walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang terbaik, tetapi salah satu unsur yang dibutuhkan untuk mencetak atau merubah perilaku siswa supaya ke arah yang lebih baik. Seperti tadi mungkin yang idealnya betul bahwa itu adalah harus dari diri sendiri ya. Tapi lingkungan juga akan membentuk pribadi itu. Di antaranya mungkin bagaimana tadi guru dalam membimbingnya, mungkin di antaranya bagaimana supaya tumbuh kesadaran dari sendiri itu memang harus dari guru sendiri, berasal dari guru sendiri. Mungkin disiplinnya guru jadi menjadi suri teladan dari siswa itu, sehingga siswa itu sepenuhnya akan timbul dari dirinya sendiri dengan mencontoh. Ada model yang dia contoh. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya kita pada aktif ini. Bisa calon-calon, berarti calon-calon guru tunggal ini. Amin ya Allah. Saya doakan semoga menyusul. Memang benar. Tadi Pak Hoyer kan bertanya sesuai real ya, di lapangan seperti itu. Bu Iis memberikan jawaban memang betul.
nilai intrinsik itu dan intrinsik itu memang akan mempengaruhi jiwa anak. Baras mengatakan bahwa murid adalah benih, di mana benih itu kan harus kita pupuk. Dia akan terkontaminasi dan sebagainya oleh hama dan sebagainya dari luar. Nah, makanya guru di sini perannya adalah merawat dan menuntunnya. Kata Bu Anies tadi kan dengan teladan, bagaimana? Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, di sini ada diagram ya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nih, saya tanya, budaya positif itu tercipta karena adanya lingkungan positif, adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita setuju peraturan kelas atau keyakinan kelas? Saya tanya dulu, dalam menumbuhkan menciptakan budaya positif diawali dengan peraturan kelas atau keyakinan kelas? Pokoknya aturan, ada lagi. Oh, aset keyakinan, bugis keyakinan. Oke, kita lihat ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita ilustrasikan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa Bapak Ibu? Kok pakai helm kalau kita bawa motor? Kenapa? Untuk keselamatan. Pintar Pak Abdul. Untuk keselamatan ya. Untuk keselamatan. Sekarang kalau mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu corona? Apa alasannya? Harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Untuk apa itu? Untuk mencegah. Jadi kalau untuk mencegah berarti kita jadi kesehatan, sehat ya. Kita memakai masker waktu ada pandemi, mencuci tangan dan sebagainya adalah untuk kesehatan. Kenapa kita memiliki peraturan datang tepat pada waktu? Kita harus datang tepat waktu, mau rapat atau sekolah. Alasannya apa? Disiplin. Karena disiplin atau tanggung jawab. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai keyakinan. Tapi kalau suatu aturan biasanya itu berhubungan dengan sanksi. Sanksi berhubungan dengan hukuman. Nah, nilai keyakinan ini yang harus kita tumbuhkan kepada siswa. Nilai intrinsik itu adalah nilai keyakinan, nilai baik atau kebajikan yang ada dalam diri kita, dalam diri siswa. Tuh, selanjutnya. Nah, saya kasih contoh. Ini ada tata tertib, ada kesepakatan kelas. Saya tanya kepada Bapak Ibu, diumpamakan ini A, ini B. Yang termasuk ke dalam keyakinan kelas yang mana? Yang B. Ya? Yang B. Nah, sekarang kita jelaskan. Tadi kan kita membahas tentang bahwa keyakinan itu adalah suatu nilai positif yang merupakan nilai intrinsik yang ada di dalam tubuh, dalam jiwa siswa atau murid. Nah, ini keyakinan kelas itu di dalam contoh ini yaitu bagian B, kesepakatan kelas. Kenapa kok disebut sebagai keyakinan? Ada nilai apa? Karena ada nilai semangatnya. Ada nilai semangat. Apalagi? Sepakat. Iya. Ada lagi? Saling menyakini. Nilai inilah yang dikatakan sebagai nilai intrinsik, sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Bayangkan kalau kita dengan kesepakatan kelas yaitu berarti keyakinan akan bisa membedakan kan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Adakah ini di sini jiwa anak muda yang kesadaran untuk melaksanakan dengan nilai kebajikan? Ini berkaitan dengan sanksi atau hukuman. Kalau ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, saling menghormati. Takut salah Pak persepsi Hoer, nanti kalau di kelas kan ada anak perempuan yang cantik, Nah, ini itu. anak perempuan Jadi yang Pak Wan jelek. benar ya. Nah, temennya itu tidak boleh berbeda
ini juga sama-sama sebagai teman. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Lanjut, lanjut Bu. Maksud di sini adalah penjabarannya untuk memperdalam kita memberikan informasi kepada siswa. Bagaimana kita misalkan di sini hormat itu terlihat, perilakunya terdengar, Bapak Ibu ya. Kan di sana kalau bagaimana rasa hormat itu terlihat, kalau upacara bendera kan lihatnya Iya. Angkat tangan ya. lihat ya. Nah, Lihat. sekarang kalau keyakinan nilai teror itu perilaku murid itu bagaimana sama kita terlihatnya? Kalau keyakinan, Ya, dan nilai keyakinan. Rasa hormat siswa itu terlihatnya sama kita dalam bentuk apa? Sapa dengan mengucapkan Saling salam, tegur, ya. salam tegur sapa, mengucapkan salam, atau 5S. iya gimana? 5S ya. Sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Tuh. Nah, sekarang misalkan terdengar tadi kan assalamualaikum, Ya, bapak mengucapkan. guru, bu guru kan itu. Biasa dengan apa namanya raga tubuh ini kan kelihatan ya. Dengan satu berdiri assalamualaikum, ini kan itu kan terlihat, terdengar ucapannya, perilakunya kelihatan. Nah itu diantaranya. Nah, sama dan selanjutnya seperti itu. Ini adalah penjabaran pemahaman pendalaman pemahaman mengenai tadi itu. Ya, Pak Ibu. Mengenai peraturan nih, bisa ada peraturan, ada keyakinan kelas, Pak Ibu, untuk mendalam ya. Dalam peraturan itu selalu kebaikan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Coba peraturan atau keyakinan, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Peraturan. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan atau keyakinannya apa? Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa itu keyakinan kelasnya? Keyakinan. Tanggung jawab dan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Jangan bully. Ya, dilarang bully. Kalau kita siswa ya. Berarti saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinannya apa? Keyakinan itu Bu. Apa? Ya, apa Keyakinannya keyakinannya? apa? Keyakinannya Apa? apa? Apa keyakinan? Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Menunggu giliran. Antri. Antri, sabaran ya. Gunakan masker. Keyakinan. Apa nilainya? Kesehatan. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Apa di koridor? Keyakinannya apa? Jangan berlari di kelas koridor. Berjalan dengan tertib. Iya, berjalan dengan tertib. Ini Bapak Ibu ya, yang kita bahas tadi seperti itu ya. Jadi selalu tahu jawab, hormat orang lain, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, keselamatan atau keamanan. Tuh, Bapak Ibu ya. Lanjut. Sekarang tindakan guru. Ini ada tindakan guru itu hukuman atau konsekuensi. Nih, ini yang tindakan guru itu masuk ke hukuman atau konsekuensi. Lihat Bapak Ibu ya, hukuman itu berarti menghukum. Berarti Bapak Ibu menjadi hakim. Kalau konsekuensi berkaitan dengan Tanggung jawab. iya keyakinan, kesepakatan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pintar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas leman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kelas konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Kalau tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Ya, kurang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat memenuhi pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK. Apa itu? Konsekuensi. Apa? Konsekuensi. Coba kita lihat benar salah. Benar, sih, benar. Benar salah Pak Ibu? Benar. Semua.
perbedaannya. Konsep. Nih, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mau ya, karena seperti itu kan. Oh masih ada. Nih, sekarang di mana posisi kontrol kita sebagai guru? Mau nggak ada airnya? Oh ada, nggak ya? Posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, sekarang Pak Dimulai dari bawah. ini. Nah, ini baru ini nanti kita nih. Pak nanti akan berjauh udah ya. Nih, posisi kita itu sekarang kita introspeksi, menghayal, apa namanya? Bayangkan. Ya, mengevaluasi di mana kita yang sudah posisi kita. Penghukum, orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau kita posisi kita sebagai penghukum, berarti di sini menghardik, menunjuk, kamu udah berapa kali tidak masuk kelas? Sekarang pusat mulai. Nah itu berarti menghukum. Membuat orang merasa bersalah. Hari mana orang saya di kamari itu dia ditulis. Di kamari bolos, kira caturna. Kalau kita kan ke bapak, disetak 10 kali. Kalau kita itu bapak. Itu berarti buat yang pernah bersalah. Kalau dia merasa bersalah berarti ada salah tanah. Lanjut. Kalau sebagai teman menemukan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, disinilah yang sebenarnya kita posisinya sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu ada kolaborasi dengan anak kita. Nah, ibu dengar kamu kemarin nggak masuk sekolah ya? Iya. Kenapa kan? Kenapa ya kamu nggak masuk sekolah? Ano. Oh iya, ibu juga tahu ya. Terus kamu bagaimana itu? Nah ya, sehingga akhirnya anak terungkap, dia mau menyelesaikan permasalahannya dan membuat keyakinannya itu tumbuh di dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, sekarang kita kepada restitusi. Itu restitusi lah. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini di Makassar atau menurut dasar 2000 tahun 2004. Sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, gimana ya sebaiknya kita supaya tidak seperti itu. Hari mana itu ya. Restitusi merupakan untuk melihat ke dalam diri, melihat ke dalam dirinya supaya tumbuh nilai kebajikannya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakannya. Jadi sebenarnya penyimpangan mereka itu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar di dalam dirinya. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam artian kelompok yang baik di sekolah atau di kelas untuk belajar kembali dengan semangat. Nah, ini tiga restitusi itu tahapan kita dalam menyelesaikan terhadap penyelewengan atau penyimpangan anak. Di antaranya kita itu harus menstabilkan anak dulu, menstabilkan identitasnya dulu. Setelah itu kita
memvalidasi kebutuhan baru memberikan keyakinan supaya anak kembali kepada kelompoknya untuk belajar kembali dengan semangat. Nah ini Bapak Ibu ya, gimana menstabilkan identitas itu? Nih, ada langsung contohnya, nanti kita bisa terapkan bersama. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, memancing, menstabilkan dulu. Anak bisa ngomong dulu emosi ya. Kayak kemarin itu siapa tuh bis? Yang si Ino yang kelas 1 tuh. Ino sama Pasa berantem. Si Ino sampai merah matanya kan, kita dapetin pos emosi. Nah, dengan jurus ini kita lakukan. Stabilkan dulu kondisi psikologi anak. Setelah kita stabilkan, bisa dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu baru kita validasi kebutuhan mereka. Bisa dengan kata-kata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan yang baik lagi buat esok lagi? Nah, diantaranya itu. Jadi kita validasi dari kesalahan mereka itu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya baru kita menanyakan keyakinan. Setelah dia tenang, distabilkan, divalidasi, baru kita yakinkan. Nah, apa yang kamu belum lakukan? Nah, gitu. Dan apa yang belum lakukan di kelas? Karena di kelas itu kita punya kesepakatan kelas. Kemudian saya belum lakukan teman orang, dan sebagainya. Nah, nanti ada konsekuensi dia di sini. Harus apa yang dia lakukan? Akan tumbuh muncul di dalam dirinya nilai-nilai kebajikan itu sebagai nilai intuisinya. Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kenapa anak itu suka menyeleweng atau ada permasalahan atau ada penyimpangan karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Contoh saja pengalaman. Kalau kita belajar, anak ribut, saling lempar dan sebagainya. Kita tanya, kenapa kamu suka lempar-lempar teman? Senang aja Bu. Nah, berarti anak itu membutuhkan apa? Saling lempar-lempar ke temannya. Berarti kebutuhan dasar dia itu katanya, kebutuhan dasar manusia itu katanya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau siswa mengganggu temannya di sekolah, di kelas, lagi belajar, berarti dia tidak terpenuhi kebutuhan apa itu? Kebebasan. Seperti kita guru sama kita, karena tadi itu kan perbuatan yang tidak baik, itu bersama kita lakukan dengan bonus segitiga restitusi. Akan terungkap nanti dia, sampai dia mau merubah atau melakukan hal yang baik. Seperti itu Pak Fair. Ya Bu. Lanjut. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan. Pak Abdul, mau tanya Pak Abdul? Depan Pak Abdul. Sebentar lagi. Assalamualaikum Adan. waktunya. Di sini yang saya tanyakan adalah ya. Pertama, saya masih kurang paham atau jelas gitu dalam penerapan kesepakatan kelas yang tadi Ibu jelaskan. Tolong jelaskan dengan secara ini aja Bu, yang secara
bisa dipahami gitu kata-kata itu. Dengan bahasa kita. Ya, Bahasa Jawa boleh. Ya, tentang keyakinan kelas. Kesepakatan kelas. Kesepakatan. Bapak Ibu sebentar ya, kesepakatan kelas itu yang dimaksud Pak Abdul ya. Jadi kita sebelum belajar, mestinya kita itu sebelum pembelajaran baru, di pertemuan pertama di kelas itu dengan anak bermusyawarah untuk membuat suatu kesepakatan yang isinya adalah nilai keyakinan. Apa aja kita tawarkan kepada anak, bagaimana supaya kelas kita ini nyaman, belajar itu tertib, indah, semangat. Nanti anak kan ngacu, Bu, misalkan saya kelasnya harus bersih, berarti keyakinannya anak harus bersihkan kelas ini. Macam-macam, ada misalkan saya Bu harus saling menghormati dan lain sebagainya. Dibuat bersama, paling sedikit ya 3 lah, supaya mudah diingat, mudah dilaksanakan. Yang terlalu banyak, yang penting itu selama semester kita anak melaksanakan itu. Terima kasih Pak Abdul. Satu lagi, refleksinya. Ya, terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah memberikan satu solusi atau materi. Kami di sini sebagai Dewan Guru terima kasih atas wawasannya sehingga memberikan satu paradigma baru ya untuk lebih baik dalam membimbing siswa kami di sini. Itu materi ini adalah sangat baik sekali yang insya Allah akan kami terapkan dengan kemampuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakase. Selanjutnya siapa lagi? Pak Igun. Silakan Pak Igun. Pak Igun ke depan Pak Igun. Dapat sepeda, sekali lagi dapat sepeda. Tidak ya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih terutama kepada pemateri Bu Yeti Sugiati dan alhamdulillah sudah menjelaskan kepada kami tentang sikap dan budaya positif ya. Insyaallah dari pemaparan tadi akan kami terapkan di sekolah kami di SMP 1 Bekasi. Baik, begini Bu, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sederhana sekali. Bagaimana posisi kontrol guru kita ya pendidik, seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi tolong jelaskan secara rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya Pak Igun. Pak Igun bertanya posisi kontrol yang mana yang baik sekolah kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Pak Igun, yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Di mana posisi ini kita itu dengan siswa itu jadi tidak menghukum. Kalau dengan teman ada posisi baiknya ya, tapi lama-lama kalau kita akan melunjak. Tapi dengan manajer kita akan membimbing anak, kita akan berkolaborasi dengan siswa, dengan murid, dengan pembahasan yang ada sampai kita menyelesaikan pembahasan itu bersama dan dia nanti akan terbagi nilai inspirasinya itu, nilai kebaikan itu muncul dengan sendirinya sehingga pembahasan yang dihadapi itu akan terselesaikan dan dia akan kembali kepada kelompok belajarnya dengan semangat. Begitu Pak Igun ya. Insya Allah Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sampai di sini penyampaian materi yang saya laksanakan di SMP Negeri 1 Cikesi. Banyak terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia berkenan untuk mengikuti atau mendengarkan atau menerima materi dari saya. Saya cukup berbagi. Semoga ilmu ini bermanfaat buat saya khususnya Bapak Ibu dan anak-anak kita semua di SMP Negeri Cikesi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
selesai. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja hari ini yang tidak masuk sekolah? Fajar. Siapa lagi? Iya. Siapa lagi? Iya. Anak-anakku, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Di kelas 9B ini akan membuat suatu kelas impian yang bagaimana? Bentar ya. Ibu bagi dua dulu di sini. Ini impian kelasku. Ini kesepakatan kelasnya ya. Nah, dalam impian ini kita kan biasanya punya angan-angan, yang punya harapan, punya cita-cita. Bagaimana kelas ini supaya waktu belajar kita nyaman, waktu belajar kita semangat. Coba siapa yang tahu? Aco. Ya, siapa namanya nak? Pak. Apa Pak? Harus apa? Harus bersih, bagus. Ada lagi. Satria. Harus apa kelas ini? Harus rajin lu. Harus ya namanya bulan dari apa bulan? Harus disiplin. Iya, siapa namanya? Pri, ayo Pri. Harus Ya, bersih. harus bersih. Ada lagi ya Neng, siapa namanya? Iwi apa Wi? Ya, tanggung jawab. Jawab, oke. Nah sekarang Ibu akan memberikan selembaran kertas. Kalian tulis impian kelas ini ya. Lalu silahkan ditulis. Nanti kalau sudah selesai boleh ditempel di papan tulis. Nih, silakan disini tulis. Silakan. Yang warnanya ya. Iya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kalian silakan ditempel. Ibu minta yang baris sini dulu ya. Ayo, barisannya ini. Sebentar ya, coba Ibu tolong bacakan yang ini. Contohnya apa nih? Bentar, bacakan di sana. Apa yang aku tulis yang keras? Apa? Tulis baca di sana. Saling menghormati. Bagus. Ini nih, apa nih? Namanya apa? Iya, ini disiplin dan bersih. Bagus. Sok tadi silakan. Ayo, yang laki-lakinya.
kelas ini di kelas 3B kesepakatan bersama di kelas ini. Silakan ditulis tadi di kertas ini seperti tadi ditempelkan kembali di kolom yang ini. Paham ya? Ibu akan bagikan. Satria, so, tulis apa yang kalian harapkan dari kesepakatan ini. Silakan. Gagasan apa yang menjadikan kesepakatan kelas? Tulis. Sekarang giliran sebelah kanan ibu ditempel di bagian kolom kesepakatan kelas. Silakan. Ada di sini. Lihat, lihat ya. Gak usah pakai ini lagi. Ayo, yang ini, ayo. Balik. Bagus, saling tolong menolong, gotong royong supaya ada kebersamaan. Kami tanggung jawab, bagus. Apalagi kami rukun, oke. Nah, setelah kalian sudah membuat kesepakatan ini, kita rangkum menjadi 4. Silakan buat bersama, nanti kita tempel di sekolah ini atau di kelas ini, ya, oke? Ya, oke, sudah selesai. Coba ibu lihat ya. Bagus sekali. Ini kesepakatan hasil musyawarah. Yakin akan dilaksanakan? Yakin. Konsekuensinya yang tidak melaksanakan berarti pelanggaran terhadap kesepakatan kelas. Ya, oke ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Ibu mohon maaf, pertemuan ini dipakai untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Jadi nanti setiap pembelajaran PKN kesepakatan ini nanti kita laksanakan, ya. Paham ya? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.